tidak semua perang itu layak disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Tidak sembarang perang, Pak. Perang dunia pertama misalnya, itu adalah perang antara kaum kafir dengan kaum kafir. Sebagian kaum muslimin pun ikut dalam perang itu, tapi tidak bisa dikatakan itu perang antara hak wal batil. Campur aduk, Pak. Perang dunia kedua apalagi? Pihak kafir lawan kafir. Yang setelah perang dunia kedua terbentuklah dua blok superpower. Negara adidaya timur, Soviet komunis, dan negara adidaya barat, Amerika kapitalis. Nggak jelas. Hak wal batil nggak jelas. Begitu juga perang yang berlangsung di Eropa sekarang. Ukraina lawan Rusia. Sama-sama kafir, Pak. Tapi begitu perang terjadi antara dua pasukan, yaitu pasukan beriman yang sejati keimanannya, lawan pasukan kafir yang sejati kekafirannya, seperti yang sekarang terjadi pada Tufanul Aqsa ini, perang Badai Al-Aqsa ini, bukan saja umat Islam bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, bahkan masyarakat dunia semuanya melihat. Sehingga sekarang ini ada dua pilihan, Pak. Barang siapa ingin belajar mengenai makna kesabaran, ketegaran, ketabahan, keimanan, tawakal hanya kepada Allah, hidup yang terhormat, mati yang mulia, belajarlah kepada bangsa Palestina Muslim. Dan barang siapa yang ingin belajar tentang bagaimana berlaku dusta, culas, palsu, berkhianat, sadis, zalim, arogan, sombong, belajarlah pada bangsa Israel. Dunia makin menyadari hal ini, Pak. Sehingga dunia cepat atau lambat akan makin meyakini pantas bila mana bangsa Israel, Zionis, Yahudi, laknatullah alaihim ini disebut di dalam surat Al-Fatihah dengan sebutan Al-Maghdubi alaihim. Apa artinya Al-Maghdubi alaihim? Kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, tiap hari kita sholat, Pak, 5 waktu, sekurang-kurangnya 17 rakaat, kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah, yang di dalamnya kita memohon hanya satu permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Diterangkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 68-69. Mereka itu adalah alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh jalan yang lurus adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku. Para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah Ta'ala. Seperti saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, enggak lansia, enggak kaum wanita, ya, enggak itu anak-anak kecil, semuanya insya Allah matinya syahid, Pak. Makanya media-media Arab yang ngerti ajaran Islam tidak pernah menyebutkan bahwa korban di Gaza sudah 34.000 yang mati. Bukan pakai istilah mati, Pak. Syahid. Karena apa? Itu sekaligus doa. Jadi saudara rahimakumullah, 4 golongan akan mendapatkan nikmat dari Allah di akhirat kelak nanti. Para nabi, syuhada, salihin, para nabi, siddiqin, syuhada, dan yang keempat salihin. Itu permintaan kita dalam salat kita. Tapi enggak hanya itu, kita minta lebih tegas lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan mereka yang kau murkai. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Ya Rasulullah, siapa sih mereka yang dimurkai Allah dalam suratul Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka kaum Yahudi. Hari ini, semenjak Tufanul Aqsa ini pecah, Pak, masyarakat dunia menjadi sadar. Layak ini, kaum ini, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak layak, Pak? Jumlah bom yang sudah dijatuhkan di Gaza, Pak, sudah berlipat kali dari jumlah bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Yang mana waktu itu dijatuhkan bom atom, Pak. Ya. Jadi dahsyat sekali, Pak. Apa yang terjadi di Gaza hari ini benar-benar tayangan dari Allah Ta'ala untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri, Pak. Dan kita tidak boleh mengatakan, Ustaz, itu bukan urusan kita, itu kan bangsa lain. Itu bukan bangsa lain, Pak. Itu saudara kita, Pak. Bagi kita umat Islam, yang namanya saudara itu siapa? Yang seiman dengan kita. Itu saudara kita. Yang kafir, maaf kata, enggak sesaudara. Dan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud. Di surat Hud, Allah Ta'ala ketika berbicara kisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam.
Nuh alaihissalam membangun bahtera karena tahu Allah akan datangkan banjir bandang sebagai azab kepada manusia yang kebanyakan kufur kepada ajakan dakwah tauhidnya Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam bangun bahtera, kemudian dia kumpulkan orang yang mau taat, mau beriman kepada Allah Ta'ala, ikut naik atas bahtera itu, lalu berlayarlah dia ketika hujan makin menimbulkan banjir bandang. Di tengah-tengah lagi banjir bandang itu, dia melihat anak kandungnya sendiri, Nuh alaihissalam, melihat anak kandungnya sendiri berenang-renang kepayahan. Lalu dengan penuh cintanya seorang ayah, dia panggil anaknya, "Ya bunayya irkam ma'ana." "Hai anakku, naik ke atas kapal ini." Kata anaknya dengan sombongnya, "Tidak, saya akan naik ke atas gunung-gunung, akan selamatkan saya dari air." Kata ayahnya, "Hari ini nggak ada tempat selamat, wahai anakku, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah." Artinya yang mau taat kepada Allah, taat kepada Nabi Allah, yang berarti naik ke atas bahtera. Dan akhirnya anaknya pun mati tenggelam. Sebagai seorang ayah, kehilangan anak tentunya sedih. Dia mengatakan di hadapan Allah, "Innahu ibni," sesungguhnya dia itu anakku. Ya. Apa jawab Allah Ta'ala? "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik." Hai Nuh, ketahuilah, dia itu bukan keluargamu. Jadi putus Pak hubungan. Kalau yang satu beriman, yang satu kafir, itu putus hubungan Pak. Nah bagi kita, sekalipun mereka jauh Pak, di Palestina sana, di Syam sana, itu saudara kita Pak. Sekalipun tetangga kita, satu bangsa dengan kita, tapi kalau dia kafir, maaf kata, hati kita nggak bersama dia. Kecuali satu, dia punya hakul jar, hak ketetanggaan saja. Tapi nggak ada hak lainnya. Sementara saudara kita sekalipun jauh Pak, mengucapkan kalimat yang sama dengan kita syahadatain, menghadap sholatnya sama dengan kita ke kiblat, tilawahnya sama dengan kita Al-Quranul Karim, itulah saudara kita fid dunya wal akhirah. Karenanya ada ayat yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kelak di hari berbangkit nanti, teman-teman akrab sewaktu di dunia satu sama lain akan saling bermusuhan, saling melaknat, saling menyalahkan satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kecuali orang-orang yang berteman di dunia ini dengan fondasi ketakwaan. Saudaraku rahimakumullah, apa yang terjadi di Ardul Mubarakah hari ini seharusnya menjadi sebuah kabar gembira buat kita Pak. Karena apa? Di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini, yang mana kita umat Islam sudah berada dalam posisi underdog selama puluhan tahun, bahkan sudah 100 tahun Pak. Maka Allah Ta'ala menjadikan peristiwa di Ardul Mubarakah ini sebagai hadiah buat kita Pak. Kenapa hadiah? Karena dari peristiwa inilah masyarakat dunia, bahkan masyarakat barat menjadi sadar bahwa ternyata yang namanya umat Islam itu, khususnya yang di Gaza, inilah umat yang benar-benar faham makna kesabaran, faham makna bertahan melawan penderitaan. Anda tahu Pak, Presiden organisasi Islam di Eropa sampai mengatakan, jadi ada organisasi-organisasi Islam di Eropa, ada presidennya, ada pimpinannya. Pimpinannya ini mengeluarkan pernyataan, selama ini orang Eropa masuk Islam per hari 40 orang, Alhamdulillah. Tapi semenjak pecahnya Tufanul Aqsa di Gaza, jumlah orang Eropa yang memeluk Islam menjadi 800 orang per hari Pak. 20 kali lipat, Masya Allah Ta'ala. Dan itu kenapa? Karena bangsa Barat, Nasrani umumnya, mereka penasaran apa yang membuat anak-anak Gaza itu begitu sabar. Mereka sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan rumah. Mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya air bersih. Ya, pergi ke rumah sakit sudah hancur dibom sama Israel. Tapi mereka kalau ditanya, maukah Anda meninggalkan wilayah Gaza jika perbatasan dengan Mesir dibuka? Mengungsi ke sana? Dia bilang tidak. Ini negeri kami, ini negeri ayah ibu kami, ini negeri kakek nenek kami. Dan di negeri ini ada Masjidil Aqsa. Kami menjaganya. Masya Allah Ta'ala. Saudara rahimakumullah, kita berhutang budi sama mereka. Kita berhutang budi. Karenanya khatib meminta satu hal saja kepada jamaah sekalian. Tolong masukkan mereka dalam doa-doa saudara. Jangan biarkan satu hari pun berlalu Anda tidak mendoakan mereka. Saya sudah sampai ke tingkat meyakini kalau ada seorang muslim di zaman sekarang tahu berita tentang Ardul Mubarakah ini, tentang Gaza ini, membiarkan hari demi hari berlalu tanpa mendoakan mereka, berdosa orang ini. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa nggak punya kepedulian dengan umat Islam lainnya, apalagi yang sedang menderita, maka dia bukan golongan dari umat Islam.
Makanya saudaraku rahimakumullah, di hari-hari sekarang ini, di pekan-pekan sekarang ini, di bulan-bulan sekarang ini, jika saya dapat hak memimpin sholat berjamaah, mau itu subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, saya baca kunut nazilah di rakaat terakhir. Kenapa? Karena begitu sunnahnya. Nabi pernah mengirim 70 orang sahabat, semuanya hafal 30 juz Al-Quran, kepada satu kampung musyrik yang minta dikirim untuk diajarkan Islam. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dibantai, Pak. Apa yang Nabi kerjakan? Nabi setiap sholat 5 waktu, di rakaat terakhir baca kunut nazilah untuk kehancuran kaum yang telah membunuh para sahabat itu. Padahal mereka dibunuh cuma sekali. Sementara saudara kita di Gaza sudah dibunuh berbulan-bulan. Sampai hari ini pun pembunuhan masih terjadi, Pak. Lalu kita biarkan diri kita berlalu tanpa mendoakan mereka.